Saya termasuk orang yang sangat tidak setuju, bahkan protes keras, jika ada upaya untuk membatasi, apalagi melarang, jam operasional warung Madura itu tidak 24 jam. Semua pihak harus tahu bahwa kawan-kawan Madura yang membuka warung 24 jam itu tak lebih dan tak sekedar hanya sebatas untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dan Bapak Ibu juga harus tahu bahwa buka 24 jam itu adalah pilihan terpaksa. Karena penuh dengan resiko kesehatan, resiko keamanan, resiko diganggu oleh kelompok-kelompok lokal yang seringkali memalak misalnya atau meminta upah secara terpaksa. Tapi semua itu dilakukan dengan cara ikhlas. Kalau kita hitung rata-rata secara umum, dan kebetulan saya ini adalah pelaku, banyak saudara, banyak sahabat, dan handai taulan yang saya kira berjuang membuka warung Madura di kota-kota besar ya di Indonesia. Ketika warung Madura ini buka jam 5 pagi sampai jam 9 malam, warung Madura itu sepi, tidak jadi prioritas. Karena warung-warung yang lain itu juga buka, menawarkan jajanan yang sama dengan harga yang sama. Justru karena itulah kemudian orang Madura itu berpikir secara total dan maksimal. Di atas jam 9 malam sampai jam 5 subuh, mereka tetap buka, tentu dengan harapan. Jika ada masyarakat, jika ada orang yang berharap sesuatu, membutuhkan beras, butuh rokok, butuh bensin eceran, mereka itu butuh kopi hitam, dan seterusnya, yang jumlahnya sangat sedikit. Mereka sangat terbantu dengan adanya warung Madura. Jadi disitulah sebenarnya orang Madura mencoba untuk mencari keuntungan di saat yang lain itu istirahat. Tanpa itu semua, keuntungan warung Madura itu tidak didapatkan. Dan ingat, keuntungannya tidak banyak, transaksinya sangat kecil. 5.000, 10.000, 20.000. Beras ada yang beli seliter, Indomie itu ada yang beli cuma 2 bungkus, rokok itu beli hanya sebatang, kopi saset hanya 1 atau 2, dan seterusnya. Nggak sampai ratusan ribu. Ini yang saya kira kenapa kawan-kawan Madura yang buat warung di Jakarta dan sekitarnya, dan kota-kota besar lain di Indonesia, itu berjuang mati-matian dengan penuh resiko, dan bahkan mereka itu buka warung di tempat yang sepi dan sangat riskan keamanannya. Oleh karena itu tentu masyarakat kita harus tahu bahwa orang-orang Madura yang sedang bikin warung itu adalah pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak nyaman dan mereka terpaksa, dan keuntungannya itu hanya cukup untuk menyekolahkan anak-anak kita di pesantren, hanya cukup untuk membayar hutang karena gagal panen misalnya. Dan kelebihan-kelebihan apapun itu tidak bisa ditabung untuk memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Bapak Ibu bisa cek, penjaga warung Madura itu pasti gonta-ganti, 6 bulan ganti orang, 7 bulan ganti orang. Karena rata-rata yang jaga itu adalah mereka yang tidak tahan. Tempatnya sempit 2x3, tempatnya sempit 3x3. Campur aduk antara barang dagangan, tempat tidur, toilet, kamar mandi, dan seterusnya. Dan bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara tidur. Bahkan mereka itu tidak tahu bagaimana cara istirahat. Karena semuanya tumpang tindih. Yang ada di benak mereka itu adalah buka warung, ada orang yang kemudian membutuhkan dan bisa dibantu. Oleh karena itu ya, saya kira kalaupun toh ada upaya-upaya untuk membatasi warung Madura tidak beroperasi 24 jam, saya kira harus dijelaskan secara rasional. Apa? Misalnya ada peraturan daerah yang membatasi jam aktivitas semua warga, bukan hanya aktivitas ekonomi, tapi aktivitas sosial, aktivitas budaya. Mungkin warung Madura harus menyesuaikan. Tapi kalau warungnya saja yang di stop, tapi aktivitas sosial, aktivitas politik dan kebudayaan yang lainnya itu dibiarkan, tentu tidak adil membatasi jam operasional orang Madura itu. Lalu saya termasuk orang yang sebenarnya ingin menepis bahwa kalau warung Madura itu dianggap melawan ataupun menyaingi minimart yang saya kira sedang menjamur di banyak tempat. Saya kira itu tidak apple to apple. Keuntungan warung Madura itu nggak banyak. Kadang 24 jam itu hanya dapat 1.500.000, ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 3,5 juta. Itu hitungannya kotor. Karena besok harinya dia harus transaksi, dia harus belanja, menyediakan warung dagangannya kembali. Oleh karena itu dihitung bersih rata-rata, paling mungkin orang Madura, warung Madura itu dapat untung 4 juta, 5 juta. Itu pun harus dibagi rata, bagi 2 mungkin dengan orang yang jaga, atau menggaji orang yang sedang menjaga warungnya. Ini yang saya kira banyak tidak diketahui oleh publik. Seakan-akan warung Madura itu dia berlimpah, dapat keuntungan yang banyak,
dan kemudian seakan-akan dia akan menyaingi kelompok-kelompok usaha-usaha besar. Enggak ada seberapanya warung Madura itu. Jadi bagi saya sangat berlebihan kalau harus membatasi warung Madura itu. Sepanjang warung Madura itu tidak mengganggu, sepanjang warung Madura itu tidak bikin keributan dan kegaduhan, sepanjang itu juga saya kira harus dibiarkan. Mereka itu hanya ingin bertahan hidup, hanya mengenjolakkan anak-anaknya di pesantren, hanya ingin membayar hutang-hutangnya. Tak ada niatan-niatan yang lain untuk menumpuk kekayaan, apalagi menimbun logistik yang cukup luar biasa. Saya kira di situ konteksnya.